kalau ketemu dengan orang Jepang baru, dia ditanya, harus ada sandi mungkin. Ada sandi seperti itu ya. Ho ha he ho, ho ha he ho. Oh iya, kamu adalah petugas misalnya. Gua Jepang yang disebut masyarakat setempat Liang Nipong merupakan lubang-lubang besar yang dirancang dan dibuat sebagai lubang persembunyian sekaligus pertahanan tentara Jepang pada masanya. Tempat ini berada di antara 200 sampai dengan 400 mdpl, terbentang kurang lebih 2 km, terletak di tebing-tebing dan bukit-bukit bebatuan yang terdiri dari puluhan lubang yang sebagian sudah tertimbun longsor dan ditutupi semak belukar. Ada berbagai cerita di balik pembuatan lubang atau gua Jepang ini yang kini masih menjadi misteri. Guys, ini lokasi lubang-lubang yang ada di daerah Batu Lawang ini, peninggalan Nippon atau Jepang. Itu dialiri selokan. Ini lubang-lubangnya. Dan lubang ini banyaknya itu puluhan. Ya, sampai kurang lebih 1 sampai 2 km berjenjang. Daerah hutan semak seperti ini dulu ini banyak lubangnya, tetapi karena adanya longsor jadi sebagian tertutupi seperti ini. Padahal ini kalau digali, ini di dalamnya masih banyak lubang. Ya guys, ini hampir tidak terdeteksi karena banyak belukar seperti ini. Ternyata yang di depan kita nih masih lubang. Ya, sebelah sini juga masih lubang. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kita tidak masuki atau tidak membuka semua lubang karena terlalu banyak nih. Mungkin kalau jarak ini kurang lebih 1 sampai 2 km, ini lubangnya banyak. Ini lubang buatan manusia yang sengaja dibuat pada zaman Jepang ya. Ini juga masih lubang guys. Ke dalamnya sama seperti tadi ya. Besar tapi berbelok lagi. Kurang lebih 10 meter. Ini lubangnya banyak sekali. Ini lubang yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini lubangnya puluhan guys. Tapi kita gak masuk semuanya karena mengingat waktu. Nah yang ini guys spesial nih. Ini di depannya tepat ada sawah milik warga. Di dindingnya ada lubang peninggalan Jepang. Ini lubang yang kesekian puluh. Setelah kita tadi menelusuri semua lubang, ada yang tertutup belukar, ada yang tertimbun longsor, dan ini masih terbuka karena di pinggirnya ada pesawahan. Ini pendek, dia tadinya. Ini pendek ya. Sekarang ada anak muda belia nih yang kebetulan masih keturunan dari pelaku sejarah. Kakeknya dulu katanya jadi apa? Kakek saya itu jadi dibilangnya kalau zaman Jepang itu kibodang. Oh, kakeknya jadi kibodang. Iya, istilahnya tahu mandor atau tahu keamanan lah istilahnya gitu. Dia itu kakek saya itu. Kita kurang paham ya, apakah jabatan kibodang itu mandor atau keamanan? Iya. Tapi ada perlakuan khusus nggak? Tidak ada, cuma dia emang tidak dipekerjakan seperti orang lain. Oh, gitu. Karena dia jadi kibodang, jadi dia tidak ikut kerja seperti orang lain menggali lubang. Iya, pokoknya kalau ada Jepang yang baru temu, terus dia kan ditanya kalau
kalau dia itu ada suatu perkataan yang istilah bahasa Jepang tahu. Jadi dia itu tidak diapa-apain, tidak disuruh kerja gitu. Kalau ketemu dengan orang Jepang baru, dia ditanya, harus ada sandi mungkin. Ada sandi seperti itu ya. Hohaheho, hohaheho. Oh iya, kamu adalah petugas misalnya. Gitu. Mungkin itu salah satu pejabat yang ditugaskan, entah mandor, entah keamanan atau apa ya. Yang jelas mungkin Kibodang ini adalah petugas yang ditugaskan oleh tentara Jepang untuk mengawasi para pekerja termasuk memberi makan. Tetapi sayangnya mungkin tidak sesuai dengan karena kapasitasnya itu Romusa. Jadi tidak kurang berperi kemanusiaan lah gitu ya. Kurang terlalu bertanya-tanya sama kakek saya itu waktu hidup itu gitu. Cuma dia coba bilangnya cuma gitu aja. Telepek gitu, si bantu makio. Kamu nyampe pion mah baca telepek, cuma tuliskan itu udah. Iya. Pernah selain Jepang nih yang pernah ke sini, ada gak tentara Indonesia? Mungkin setelah Jepang pergi pernah gak didatangi tentara Indonesia ke sini? Tengah dengnya Pernah ya. pernah kadangnya didatangan kalau dia gitu ku tentara Indonesia membawa lama lagi tentara akhirnya PKR gitu. Ini guys adalah saksi sejarah dari perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sudah sedikit menguak sisa-sisa cerita dari cerita-cerita pelaku sejarah melalui keturunannya yang ada di sini, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya, sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai dan terus mengapresiasi nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa. Mungkin siluman ya atau apa ya, nggak tahu sih, mengatakan bahwa dirinya adalah penguasa yang ada di sini yang bernama lingkungan ini pusaka-pusaka atau benda-benda yang ditinggalkan kaum Jepang yang ditimbun jadi harta karun.